Kisah epik kita bermula di turnamen langsung Menara Tuhan, menampilkan seorang pemain yang berhadapan dengan penguasa terakhir. Seluruh penonton menatap takjub pada Sububai, sang dewa permainan, bertarung melawan monster itu. Dan semua orang benar-benar terpukau oleh kehebatannya. Penuh tekad, jemari pemuda itu menari dengan kecepatan mustahil di atas papan ketik dan tetikusnya. Suasana memanas saat energi musuh kini tersisa hanya 10%. Di layar komputer, karakternya lincah menghindari serangan sambil melontarkan daya hancur luar. Biasa pada monster itu, avatarnya bersiap melancarkan serangan pamungkas terhebat ke arah makhluk raksasa tersebut. Sang penguasa raksasa lalu meremehkannya. Bertanya apakah sang pemain benar-benar yakin bisa menaklukkannya. Sebagai balasan, karakternya bersumpah bahwa jika para dewa menghalangi, dia akan menyingkirkan mereka semua. Lewat satu tebasan dahsyat, sang pejuang melepaskan serangan penutup yang menerangi seluruh layar. Dan detik itu juga, Subai menerima pesan pujian usai menaklukkan lantai 999. Sorak-sorai penonton meledak gembira karena akhirnya ada yang berhasil menaklukkan lantai terakhir. Permainan itu, pemuda itu berdiri dan merayakan kemenangannya. Bagaimanapun juga, dialah peringkat pertama Menara Tuhan dan satu-satunya yang mencapai prestasi legendaris ini. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan dia tampak menahan rasa sakit yang luar biasa. Sejurus kemudian, pemuda itu kehilangan kesadaran dan ambruk. Teman-temannya panik bergegas menolong tanpa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat layar komputer hancur secara misterius, seseorang berteriak panik, menyuruh mereka memanggil ambulans. Kabar menyebar dan semua terguncang karena sang dewa permainan Subet tertidur untuk selamanya usai kemenangannya. Kesadarannya kemudian melayang pergi, menjauh dari raganya. Dan dia malah penasaran rahasia apa yang ada di puncak menara. Di tempat lain seorang wanita menjelaskan bahwa Menara Tuhan turun ke bumi 10 tahun lalu. Ia melanjutkan, menara membawa ancaman berbahaya, sekaligus peluang dan sumber daya tak terbatas. Berkat keajaiban sumber daya menara, peradaban manusia berkembang pesat hanya dalam waktu 10 tahun. Sang guru lalu bertanya, apakah kelas sudah siap untuk memasuki Menara Tuhan? Tiba-tiba, protagonis kita menggebrak meja dan berseru lantang bahwa dia sangat siap untuk itu. Kebinggungan. Dia mempertanyakan keberadaannya karena ingatan terakhirnya adalah saat dirinya kehilangan kesadaran selamanya. Teman sekelasnya mengejek rekannya yang menginginkan kristal langka. Sementara Subai menyimak obrolan tentang Menara Tuhan. Semua orang di ruangan itu sangat antusias memasuki menara dan sudah tahu kelas pilihan mereka. Di negara ini syarat masuknya sungguh sangat ketat. Kau harus berusia 18 tahun dan berlatih bagaikan orang gila. Pemuda itu menyadari semuanya persis seperti permainan yang selalu dia mainkan sebelum dirinya. Menghilang, dia sadar telah bereinkarnasi di dunia nyata. Namun, mereka baru menaklukkan lantai 99. Pemuda itu menjadi luar biasa bersemangat, karena jika dia menyelesaikan permainannya, maka di sini dia akan menjadi tak terkalahkan. Instruktur berseru lantang, menyuruh semuanya untuk diam dan duduk kembali di kursi masing-masing. Dia memperingatkan mereka untuk segera bersiap menerima kristal teleportasi magis milik mereka. Kristal biru muncul di meja siswa, dan wanita itu menjelaskan bahwa benda tersebut harus dihancurkan. Akhirnya, dia mengucapkan semoga sukses pada semua siswa yang bersemangat memulai petualangan epik mereka. Subet menggenggam kristalnya, bersumpah kali ini dia akan mencapai puncak dan menaklukkan setiap lantai menara. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda itu mengepalkan tangannya sekuat tenaga dan menghancurkan benda ajaib tersebut hingga berkeping-keping. Pesan sistem mendeteksinya, dan ia bertanya-tanya, apakah akun lamanya masih bisa digunakan di dunia baru ini? Namun, usahanya gagal total. Data lamanya perlahan terhapus, membuat pemuda tangguh ini merasa sangat frustrasi. Akunnya diulang kembali, dan ia mendadak muncul di kota pemula, tempat magis yang sudah sangat dikenalnya. Tiba-tiba, sebuah pesan misterius muncul. Dengan penuh rasa penasaran, ia menebak-nebak siapa pengirim rahasia di baliknya. Kabar gembira datang. Hadiah untuk lantai 999 akhirnya telah tiba. Arloji penakluk segala hal.
Benda ini adalah artefak legendaris paling langka di dunia, berfungsi untuk meningkatkan kekuatan perlengkapan lain. Arloji ini bisa menyempurnakan apa saja dengan tingkat keberhasilan 100%, namun butuh sedikit bayaran. Pemuda ceria ini belum tahu apa yang harus ditingkatkan. Jadi, ia memutuskan menjelajahi kota dulu. Rasa rindu menyapanya saat melihat kedai. Lalu sistem mengumumkan bahwa bangsanya telah menaklukkan zona pemula. Di dalam kedai tersebut, semua orang bersorak merayakan kemenangan bangsa Yan dan mendapat bonus status sebesar 10%. Subai segera menyadari bahwa bonus luar biasa ini pasti efek artefak yang sangat membantunya. Sistem kemudian menunjukkan bahwa arloji ajaib itu telah mendeteksi perlengkapan yang siap untuk ditingkatkan kekuatannya. Sang pemuda terkejut girang karena barang pemula miliknya yang sederhana pun ternyata bisa ikut berevolusi. Layar peningkatan bersinar terang, memastikan bahwa proses sakti ini memiliki peluang sukses 100% penuh. Ini berarti ia sanggup mengubah perlengkapan sederhananya menjadi pusaka legendaris yang sangat memukau. Namun saat ia mencoba, pesan kesalahan muncul karena koin emas yang dimilikinya ternyata belum cukup. Pemuda tangguh itu langsung memutuskan fokus mengumpulkan uang dulu. Karena di dunia menara kekayaan adalah segalanya. Di luar sana, menara dewa yang sangat megah tampak menjulang tinggi, menembus awan di langit. Para pemula memiliki masa perlindungan 7 hari untuk berganti kelas sebelum terlempar dari tempat ini. Banyak yang memohon demi kristal perubahan kelas. Namun sayangnya mereka gagal mendapatkannya tepat pada waktunya. Kembali ke kedai, Subai dengan ceria memberitahu sang pemilik bahwa ia membawa resep minuman spesial. Wanita cantik itu sangat penasaran dan bertanya resep ajaib seperti apa yang ingin ia tawarkan. Ia menyebutkan anggur esensi monster langka, dan wanita itu mengira sang pemuda hanya sedang bercanda. Wanita itu menatapnya tajam. Namun ia meyakinkan bahwa resepnya asli, dan hanya meminta sebuah pena. Ia lalu menuliskan resepnya dan berkata harganya 5 koin emas masing-masing, tanpa ada tipuan sama sekali. Pemilik kedai setuju, membayar dengan tatapan penuh peringatan. Dan sang pemuda menjamin semuanya 100% asli. 5 menit kemudian, wanita menawan itu benar-benar takjub melihat anggur merah yang baru saja ia racik. Pelanggan lain di kedai mulai bersorak dan mengajukan tawaran yang semakin tinggi demi mencicipi minuman itu. Akan tetapi, sang pemilik menyuruh semuanya diam. Menyatakan bahwa gelas mahakarya itu adalah miliknya yang tak boleh direbut. Tanpa ragu, ia menenggak habis isi gelasnya, menikmati setiap tetes minuman magis yang sangat luar biasa. Pemuda cerdas itu kemudian tersenyum riang dan bertanya, bagaimana pendapat sang wanita tentang rasa anggur tersebut. Sangat puas. Wanita itu tersenyum lebar dan bertanya berapa banyak resep yang ia punya. Ia menginginkan semuanya. Sang karakter utama memberikan senyuman penuh percaya diri. Karena rencana briliannya untuk meraup koin telah berhasil. Ia berkata memiliki 5 resep dan menjual semuanya seharga 20 koin emas sebagai diskon spesial. Pri cantik itu menyerahkan sekantong uang. Dan ia sangat gembira karena kini bisa meningkatkan arloji legendarisnya. Sebagai hadiah tambahan, ia memberikan sebuah belati premium yang mengejutkan pemuda tangguh itu. Lalu ia berterima kasih dengan sangat tulus. Belati tersebut memiliki kualitas tingkat tinggi yang sangat memukau dan sama sekali tak memerlukan batas level. Sang pemuda berpamitan dengan penuh semangat. Sementara wanita itu menyatakan bahwa ia akan selalu menanti resep baru. Ia menjawab dengan riang bahwa wanita itu bisa mengandalkannya berkat ikatan persahabatan kuat yang kini mereka miliki. Pemilik kedai itu tersenyum meriang, menyebutnya pemuda manis yang pandai merayu saat melihatnya pergi. Sesampainya di luar, Subet mengambil langkah tegas. Tak ada waktu bersantai. Senjata barunya menanti untuk ditempa. Layar sistem berpendar memperlihatkan butuh keping perak untuk mempercepat proses. Ditambah bonus luar biasa, 10 poin atribut. Harganya memang bikin meringis. Tapi, investasi ini sangat sepadan demi berkembang di masa perlindungan pemula. Maka, tanpa keraguan sedikit pun, pemuda ceria itu memulai ritual kebangkitan untuk belati kesayangannya. Proses itu menelan 720 perak.
langsung melesatkan seluruh atributnya sebanyak 10 poin. Sang pahlawan remaja tersenyum penuh percaya diri. Dengan kekuatan dahsyat ini, menaklukkan lantai 1 menara hanyalah pemanasan baginya. Bagai embusan angin, ia berlari mantap menuju tujuannya. Siap mengukir kisah petualangan yang sesungguhnya. Di zona pemula yang ramai, para pemain tampak berebut monster demi menaikkan level mereka. Masing-masing, 3 petualang amatir tampak siaga penuh, mengepung seekor kelinci putih manis yang terlihat sangat polos. Tiba-tiba, Subai muncul dengan santai, menggoda mereka yang beraninya cuma mengeroyok hewan kecil selucu itu. Ia membalikkan badan, seraya melangkah pergi. Berkata kelinci imut tidak akan memberikan banyak poin pengalaman. Seorang petualang berseru panik, memperingatkannya agar tidak pergi ke arah sana, karena aura wilayah itu amat mengerikan. Sang tokoh utama menghentikan langkahnya, memasang wajah bingung yang polos dan lucu. Saat memasuki lebatnya hutan, ia langsung dihadang sosok raksasa misterius yang meliuk di antara peponan. Ular angin tingkat 1 mendadak muncul. Monster itu menerjang sang pahlawan dengan kekuatan penuh. Pemuda berkacamata berteriak histeris, menyuruh Subai mundur sekarang juga sebelum hal buruk terjadi padanya. Namun, pemuda tangguh itu sama sekali tak gentar. Ia tersenyum menyebut, monster rendahan tak akan bisa menghentikannya. Hanya dengan 1 tebasan kilat. Belatinya menari indah membelah udara, memberikan kerusakan luar biasa telak pada sang monster angin. Para pemain lain melongo tak percaya. Mata mereka terbelalak menyaksikan makhluk ganas itu tumbang begitu saja. Monster itu telah terkapar tak berdaya. Sang tokoh utama tertawa renyah, berkata pertarungan itu kelewat mudah. Kelompok itu buru-buru mendekat, mengingatkan bahwa serangan telak dari ular tadi bisa membawa petaka besar. Menanggapi hal itu, Subai melempar sekeping koin tembaga dengan gaya keren, sebagai tanda terima kasih atas kepedulian mereka. Sambil tersenyum riang, ia membalas peringatan mereka, lalu melanjutkan perjalanan solonya yang penuh misteri. Pria berkacamata menyebutnya pemuda gila, sementara temannya yakin ia takkan bertahan lebih dari 5 menit. Sang pahlawan menyadari wilayah luar ini sangat sepi, membuat arena perburuannya menjadi jauh lebih leluasa. Seekor ular lain mendesis mengancam. Alih-alih takut, aura tekad membara memancar kuat dari tatapannya. Pemuda gesit itu menghindar dengan gemulai bagai tarian, menggenggam erat belatinya dengan tekad membara. Lalu, serangan balik super presisi dilancarkan. 1 sabetan sempurna membuat monster itu langsung takluk. Sosok monster memudar menjadi debu cahaya, menjatuhkan kepingan tembaga yang langsung dipungut dengan gembira. Ia menyadari proses ini terlalu lambat. Ia harus memburu kawanan monster dengan kecepatan kilat demi berkembang. Tanpa disangka, kawanan ular ganas mengepungnya dari segala arah. Namun, jumlah itu sama sekali tak membuatnya gentar. Senyum ceria menghiasi wajahnya. Ia menerjang maju bagai badai, menumbangkan semuanya dengan kehebatan luar biasa. Area itu bersih dalam sekejap. Meski ia sedikit cemberut karena hadiah yang dijatuhkan sangatlah sedikit. Tiba-tiba, pesan sistem bergaung agung. Musim ke-10 Menara Dewa kini telah resmi dibuka untuk semua. Membaca pengumuman itu, matanya berbinar penuh semangat. Ia harus menaikkan kekuatan lebih cepat dari siapapun, berbekal pusaka sucinya. Sububai sangat yakin takkan ada satupun orang yang bisa merebut harta karun legendaris mendahuluinya. Para pemain lain sibuk menebak siapa yang akan merebut kejayaan pertama di musim baru ini. Rumor beredar seorang pewaris kaya akan menang. Nama putri keluarga Lin pun bergema di udara. Gadis berambut merah muda melangkah anggun, dikawal prajurit tangguh dan zirah legendaris bersinar terang. Sadar akan perbedaan kekuatan, kelompok itu menyerah. Berburu kelinci rasanya jauh lebih aman dari bahaya. Di sisi lain, Subet terus menaklukkan monster di kedalaman hutan. Fokusnya setajam pedang, tanpa ragu sedikit pun. Ambisinya membara. Ia takkan membiarkan siapapun menghalangi takdir agung yang telah ia rancang. Tiba-tiba, cahaya biru ajaib menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan baru mengalir. Ia menembus level 2, mendapatkan poin atribut yang sangat berharga. Pemuda itu bersorak gembira. Selain naik tingkat, sebuah peti besi hitam menantinya sebagai hadiah.
papan peringkat sistem muncul. Matanya terbelalak melihat betapa banyaknya pemain di level 2. Ia menyadari telah tertinggal jauh. Waktunya terbuang sia-sia hanya untuk mengamati jam tangan misteriusnya. Penuh rasa penasaran, ia memanggil peti itu. Rahasia dan harta karun, apa yang menunggunya? Saat peti terbuka, ia mendapatkan zirah kain dasar dan 30 keping koin tembaga mengkilap. Sistem jam tangannya merespons, bertanya perlengkapan mana yang ingin dibangkitkan dengan kekuatan magisnya. Setelah berpikir cerdik, ia memilih memperkuat senjatanya. Bos area ini tak punya daya serang tinggi. Sistem memberitahu bahwa belatinya bisa ditempa hingga 8 kali. Tanpa ragu, ia pun setuju. Hanya dengan satu sentuhan ringan di layar, proses peningkatan senjata legendarisnya pun dimulai. Peningkatan pertama hanya butuh 50 koin tembaga. Harga yang sangat murah untuk awalan, proses penempaan magis itu berhasil sempurna. Kini, belati tingkat 1 yang bercahaya resmi masuk ke dalam ruang. Penyimpanannya, ambisinya tak terbendung. Ia ingin senjata tingkat maksimal, dan sistem langsung menghitung total biaya sihirnya. Butuh 9 perak dan 65 tembaga. Dengan penuh keyakinan, ia mengonfirmasinya. Cahaya kemasan meledak terang. Dalam sekejap mata, belatinya berevolusi menjadi tingkat 8 yang luar biasa. Kekuatan fisik dan sihirnya melonjak drastis. Kecepatan serangannya pun kini secepat kilatan cahaya. Ia mulai paham. Peningkatan pertama memperkuat atribut dasar. Sisanya memaksimalkan daya hancur serangannya. Mengayunkan senjata barunya, ia mencoba beberapa jurus. Hasilnya benar-benar di luar imajinasi terliarnya. Total kekuatan serangannya kini hampir menyentuh 100 poin. Daya hancur ini bahkan setara dengan artefak langka yang sangat sulit ditemukan. Menggenggam erat belatinya, Subai berlari penuh tekad. Tujuannya hanya satu, menaklukkan bos zona pemula. Bos itu hanya muncul 10 kali di hari pertama. Pertarungan memperebutkannya pasti sangat mendebarkan. Pahlawan kita tiba di ngarai berbatu. Firasatnya mengatakan, inilah medan pertempuran yang telah ditakdirkan. Namun tiba-tiba, dentingan senjata beradu memecah keheningan. Insting bertarungnya langsung waspada terhadap suara bising di dekatnya. Pemuda itu sadar ada yang mendahuluinya. Ia berlari kencang, takkan membiarkan kejayaan pertamanya dirampas. Semakin dekat, matanya menangkap sekelompok pemain yang bertarung sengit melawan pasukan goblin liar. Bersembunyi dalam bayangan, ia mengamati taktik mereka. Perlengkapan tingkat tinggi mereka sungguh memukau mata. Subai mengenali gadis itu. Lin Chen dari keluarga Lin, zirah langkanya membuat belatinya bagaikan mainan. Gadis berambut merah muda itu memimpin dengan karisma, memerintahkan pasukannya berkumpul dan meminum ramuan. Mematuhi perintah tegasnya. Para satria menerjang kawanan itu dengan seluruh kekuatan mereka. Tak ada sedikit pun keraguan di sana. Rekan berambut pirangnya tersenyum dan berkata, dengan kekompakan ini, mereka pasti segera menaklukkan lantai pertama menara misterius itu. Namun gadis itu memperingatkan, jangan pernah meremehkan keluarga bangsawan lain yang mungkin mengintai mereka. Mendadak, tatapan tajamnya beralih. Firasat kuatnya menangkap sebuah kehadiran tak terlihat dari kejauhan. Sang pemimpin menoleh tajam, berseru menantang siapa yang bersembunyi di sana. Subai melangkah santai dari balik bayangan. Pria berambut pirang langsung menginterogasinya, mencari tahu asal fraksinya. Sang tokoh utama tersenyum ceria, mengaku bermain solo, dan menyuruh mereka melanjutkan pertarungan karena ia cuma numpang lewat. Gadis itu menatapnya penuh curiga. Bergumam tak mungkin rasanya seseorang bisa mencapai tempat ini sendirian secepat kilat. Mengabaikan tatapan tajamnya. Dia hanya mengucapkan semoga sukses, melambaikan tangan dengan riang untuk melanjutkan perjalanannya yang penuh misteri. Namun, si pria pirang malah menuduhnya licik, berniat mencuri bos saat mereka sibuk menghadapi para monster. Seketika, Lin Yuqin memerintahkan pasukannya berhenti memakai ramuan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang pemuda itu. Dengan tatapan penuh tekad membara, ia bersumpah takkan membiarkan siapapun merebut buruan pertamanya. Para prajurit langsung beralih target, menerjang maju bak badai demi menghentikan langkah sang pemuda misterius. Sang pemuda mendesah kesal. Sungguh tak paham kenapa dirinya harus terseret ke dalam drama pertempuran ini.
Si pemuda pirang mencibir sombong. Menganggap Subai hanyalah pemula level 2 yang terlalu nekat melawan mereka. Ia menyuruh pasukannya menyingkirkan penyusup itu. Sementara sang tokoh utama dengan tenang bersiap menyambut serangan. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arah pahlawan kita yang dengan sigap memasang kuda-kuda bertahan. Namun, lewat gerakan luar biasa gesit, belatinya menari indah dan menangkis proyektil itu dengan sangat mudah. Gadis berambut merah muda terbelalak tak percaya. Tak menyangka pemuda itu sanggup mematahkan serangan kejutan miliknya. Sejurus kemudian, dua petarung maju menerjang, berteriak garang agar lawan segera disingkirkan. Namun, pemuda kita tersenyum penuh percaya diri, meragukan apakah mereka benar-benar mampu menundukkannya. Lewat lompatan akrobatik, ia melayang melewati para penjaga, memutar senjatanya anggun untuk melancarkan serangan balasan memukau. Para prajurit terkena telak, berseru tertahan saat merasakan dampak hantaman dahsyat yang mengguncang pertahanan mereka. Rekan pirang gadis itu terpaku bisu, berteriak histeris bahwa ini sungguh tak masuk akal. Dalam sekejap mata, si pemain baru menumbangkan beberapa penjaga, memaksa salah satu dari mereka meneriakkan perintah mundur. Subai tersenyum remeh, menyebut mereka terlalu rapuh dan sama sekali belum setara untuk bisa mengalahkannya. Ia kembali melesat maju, mendaratkan rentetan serangan kritis memukau pada musuh yang masih tersisa. Melihat beberapa penjaga lagi terkapar lemas, si pria pirang akhirnya panik luar biasa dan memerintahkan pasukannya mundur. Pria itu lantas mengancam sang tokoh utama, bertanya penuh amarah apakah ia sadar siapa yang dihadapinya. Sang pemuda menjawab santai tak peduli, menegaskan siapapun yang menghalangi jalannya takkan pulang tanpa luka. Zhang Fei terdiam kaku, menatap tajam lawannya dengan raut wajah yang memancarkan kemarahan luar biasa. Sang pemimpin kelompok justru jengkel pada rekannya sendiri, membentaknya agar segera menutup mulut. Saat itu juga, terkejut dengan reaksi tersebut, pemuda itu menoleh bingung dan memanggilnya Nona. Sama sekali tak memahami situasi. Mengabaikan pengawalnya, gadis itu perlahan mendekati Subai, menawarkan sebuah kesepakatan rahasia yang mengundang rasa penasaran. Subai tampak tertarik dengan tawaran itu, lalu memintanya untuk menjelaskan lebih rinci tentang isi kesepakatannya. Lin Yuqin sadar betul, pemuda ini bukan pemain biasa dan menyimpan keahlian luar biasa. Ia lantas mengajak mereka saling mengenal dan menanyakan berapa harga pantas agar pertempuran ini dilupakan. Si pirang kembali meradang, memprotes keras bahwa mereka tak perlu repot-repot meladeni seorang pemain solo. Sang tokoh utama mengabaikan omelan itu, dan dengan cerdik mengajukan biaya perlindungan 1 koin perak per kepala. Zhang Fei meledak dalam amarah, berteriak bahwa pemuda itu pasti sedang bermimpi jika berharap mereka sudi membayar. Sang pemuda santai menyebut itu harga untuk keselamatan mereka. Sementara si gadis menyuruh rekannya segera diam. Ia menyetujuinya tanpa ragu, melemparkan 3 koin emas ke arahnya. Seraya meminta untuk ditambahkan sebagai teman. Subai meminta 1 koin emas lagi, dan gadis itu langsung melemparkannya tanpa protes sama sekali. Sang ketua kelompok lalu mengajak mereka beraliansi demi merebut taklukan pertama bos monster tersebut. Pemuda itu langsung menyadari betapa berharganya taklukan pertama di zona pemula ini bagi kelompok tersebut. Ia setuju, namun mengajukan 1 syarat mutlak, membuat gadis itu penasaran dan menanyakan syaratnya. Subai pun menyebutkan syarat mutlaknya. Ia menuntut kendali penuh atas seluruh kelompok selama perburuan bos berlangsung. Pemuda pirang itu memberontak, menegaskan bahwa elit keluarga Lin takkan sudi tunduk pada perintahnya. Sang tokoh utama menegaskan, menaklukkan bos berarti mereka harus mematuhi perintahnya tanpa banyak tanya. Gadis berambut merah muda itu menolak keras menyerahkan kendali penuhnya, namun mengizinkannya untuk bergerak secara bebas. Menolak tawaran itu, sang pemuda tersenyum tipis dan berpamitan. Memastikan jalan mereka takkan bersilangan lagi, panik, Linu menawarkan 100 koin emas agar pemuda itu mau mengubah keputusannya. Ia membalas bahwa hadiah taklukan pertama jauh lebih berharga, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sang ketua bergumam heran, bahkan dirinya tak menjamin kemenangan. Lalu, bagaimana pemuda itu bisa seyakin itu? Pemuda itu duduk di atas batu, bersantai sejenak memulihkan tenaga. Sebelum melanjutkan
perjalanannya, berbekal kekayaannya, ia memutuskan inilah saat yang tepat untuk meningkatkan level zirah kain miliknya. Peningkatan ini butuh koin perak untuk mempercepat prosesnya, dan ia bebas memilih jalur yang terbaik. Tak, ingin membuang waktu. Ia mengambil opsi kedua untuk menyelesaikan prosesnya dalam sekejap mata. Atribut kekuatan, kelincahan, ketahanan, serta energi spiritualnya melonjak secara luar biasa. Berbekal lebih dari 300 poin kesehatan, rasa percaya dirinya menghadapi bos terakhir semakin menggebu. Di kedai, para pemain takjub melihat betapa bersemangat dan menjanjikannya para pemula tahun ini. Pemilik kedai bertanya-tanya, mungkinkah kerajaan Yen punya peluang merebut taklukan pertama di tahun ini? Para pelanggan mengeluh. Tahun lalu mereka dikalahkan telak oleh seorang pemula kelas S. Sementara itu, sang tokoh utama memanjat tebing terjal untuk mencapai titik tujuan akhir petualangannya. Mendarat dengan mulus, ia memacu langkah demi mengamankan gelar taklukan pertama yang legendaris. Memasuki gua rahasia, ia terkejut, menyadari ada kelompok lain yang tiba lebih dulu darinya. Pemuda itu mengendus aroma aneh, lalu menyadari itu adalah serbuk persembunyian tingkat tinggi. Serbuk ajaib ini ampuh menyembunyikan hawa keberadaan penggunanya dari monster-monster tingkat rendah. Ia takjub pada kekayaan sang pengguna. Barang langka itu pasti bernilai jutaan koin emas. Di dalam, sekelompok pemain tengah bertarung sengit melawan para goblin. Sementara sang bos mengamati, Subai bernapas lega melihat bos itu belum terpancing. Lalu mantap melangkah menuju medan pertempuran. Seorang pemain menyadarinya dan hendak mencegat, namun sang ketua mencegahnya karena merasa itu tak perlu. Sang ketua arogan itu adalah Wong Zishi, pewaris dari 3 keluarga penguasa paling terpandang di wilayah zona timur. Di sisinya berdiri Leor Harris yang mencibir Subai bodoh karena menginginkan buruan milik keluarga Lee. Para pemain luar tersentak kaget melihat pemuda itu nekat menantang sang bos besar sendirian. Tanpa ragu, Subai menerjang sang Raja Goblin, mendaratkan serangan telak tepat di kaki raksasa tersebut. Makhluk itu mengaum penuh amarah saat merasakan belati tertancap kuat menembus pertahanan keras dadanya. Shang, pemuda menatap tajam dan menantangnya. Sengaja memancing amarah membara dari musuh yang sangat kuat itu. Anggota kelompok lain bertanya pada ketua mereka, haruskah mereka mengambil alih pertarungan epik tersebut? Wong tersenyum remeh, menyebut bocah itu bukan ancaman dan akan tumbang hanya dalam beberapa serangan. Sang Raja Goblin mengayungkan gada raksasanya. Bergumam tak menyangka akan berhadapan dengan petarung sepertinya lagi. Diiringi raungan yang menggelegar, monster itu memamerkan taring tajamnya, lalu menerjang dengan seluruh sisa tenaganya. Sang pemuda hanya tersenyum sinis, menyuruh si raksasa bungkam dan menerima nasibnya tanpa banyak drama. Dalam sekejap, ia mengaktifkan jurus langkah kilat dan menebas kaki sang raksasa tanpa ampun. Tubuhnya meluncur mulus di atas tanah, menggenggam erat belatinya, lalu bersiap untuk melancarkan serangan kejutan berikutnya. Dengan tenang, ia bersiap menghindari hantaman brutal sang monster yang melesat bagai badai. Sang Raja Goblin meleset total. Pemuda itu mengejek gerakannya yang lamban sebelum membalas dengan telak. Lewat 1, serangan presisi. Ia mencetak serangan kritikal di dada monster itu, menguras energi lawan. Dengan sangat luar biasa, Subai sudah menghafal taktiknya. Titik lemah Raja Goblin ada di dada, punggung bawah, serta matanya. Para pemain lain melongo tak percaya melihatnya, menari-nari menghindari rentetan amukan bos dengan sangat santai. Leuren sungguh terpukau. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengelak sekaligus mendaratkan? Begitu, banyak serangan kritikal sempurna. Ia bergumam bahwa teknik kiting tingkat dewa itu bahkan jarang dikuasai oleh para pemain profesional. Salah satu pria panik dan bertanya, apakah mereka harus segera menyingkirkan penyusup misterius itu sekarang juga? Wong tersenyum licik menyuruh mereka tenang. Mustahil bocah itu bisa menumbangkan sang bos secepat itu. Rencananya sungguh picik. Ia ingin menunggu momen emas untuk menyerang saat pemuda tangguh itu. Kehabisan tenaga. Namun Subak terus memimpin pertarungan. Dengan santai memamerkan bahwa mengalahkan Raja Goblin sama mudahnya seperti memotong sayuran. Tiba-tiba, monster itu meraung dalam bahasa kuno.
dan melepaskan gelombang energi dahsyat yang menyapu seluruh arena. Shang, karakter utama, melompat lincah menembus energi itu, lalu kembali menanamkan serangan kritikal di sisi lawannya. Makhluk raksasa itu terus menjerit frustrasi. Amarahnya meledak karena tak satu pun serangannya menyentuh sang pemuda. Cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari dada sang Raja Goblin. Pertanda sebuah serangan pamungkas akan segera meletus. Pemuda tangguh itu mulai waspada. Mungkinkah monster ini sedang memanggil bala bantuan untuk mengubah jalannya pertempuran? Tiba-tiba, pasukan Goblin mendadak menyeruak dari bawah tanah. Lalu mengepung rapat kelompok pemain yang sedari tadi menonton. Kepanikan melanda mereka. Rencana awal untuk menyapu bersih area itu kini berubah menjadi jebakan. Super berbahaya. Gadis berambut putih itu segera menyadari. Sang bos rupanya memanggil pasukan penjaga elit untuk melindunginya. Wong langsung berteriak memberi komando. Menyuruh timnya beralih ke formasi penyerangan dan segera menghancurkan kepungan lawan. Para pemain dengan sigap menyiapkan senjata. Berusaha keras menahan gelombang demi gelombang monster yang terus berdatangan. Sang pemanah kebingungan mencari celah. Ia menggerutu menyalahkan pemuda misterius itu atas serangan pasukan tak berujung ini. Shang Ketua berteriak memerintahkan semua anggota untuk fokus, lalu mengerahkan seluruh kekuatan demi membuka jalan khusus untuknya. Rekan-rekannya berjuang sekuat tenaga, menyibak kerumunan, memberinya ruang untuk maju menembus pertahanan para monster buas. Mereka berjanji akan terus menahan garis depan sekuat tenaga dan mendukung langkahnya menuju titik pertempuran utama. Wong tersenyum penuh percaya diri. Merasa waktunya tepat untuk memastikan kemenangan jatuh ke tangannya menggunakan gulungan. Dari Kehawan Subai sudah membaca niat licik mereka yang ingin mencuri pencapaian di detik-detik terakhir. Ia melirik gulungan sihir tingkat menengah di tangan ketua itu. Seolah menantangnya untuk mencoba peruntungan sia-sia. Pria ambisius itu merobek gulungannya, merapalkan energi magis yang dahsyat, bersiap meratakan sang pemuda menjadi debu. Bola api raksasa melesat cepat ke arah sang karakter utama, membawa daya hancur yang presisi. Sihir itu meledak hebat membentuk pilar api, menyisakan kepulan asap tebal dan jejak kehancuran di mana-mana. Kelompok itu bersorak merayakan kemenangan mereka. Bahkan salah satu pria mengambil kesempatan emas tersebut untuk menyatakan perasaannya pada sang pemanah. Namun, senyum sang ketua mendadak luntur saat menyadari notifikasi sistem yang ditunggu-tunggu sama sekali tidak muncul. Seketika, sebuah pengumuman mengejutkan bergema, mengabarkan bahwa Raja Goblin telah takluk di tangan sang pemain tunggal. Subet, semua orang terpaku hebat. Tak percaya pemuda ini berhasil menaklukkan sang monster raksasa. Sendirian, sang pahlawan muda berdiri gagah di atas makhluk raksasa itu. Sementara Wong Zushi meneriakkan namanya penuh amarah. Sang pewaris kebingungan, tak habis pikir bagaimana monster sekuat itu bisa tumbang hanya dengan satu serangan fatal. Dengan santai Subai menjelaskan bahwa ia hanya memanfaatkan titik lemah sang Raja Goblin untuk menghapus sisa 5% energinya. Ia sengaja menunggu sang ketua memakai gulungan sihirnya. Barulah ia meluncurkan serangan penutup yang sangat gemilang sambil tersenyum jahil. Jagoan kita berkata hanya ingin memberi pelajaran pada para bangsawan. Sombong itu lalu pamit pergi. Di dalam kedai, kabar heboh menyebar dan semua orang penasaran siapa sebenarnya sosok Subai yang misterius ini. Pemilik kedai takjub. Ini kali pertama hadiah utama monster raksasa tidak jatuh ke tangan tiga keluarga bangsawan besar. Sekelompok petualang menepis rumor itu. Tak percaya jika sosok hebat itu adalah Subai yang mereka kenal. Laini Chen beserta rekan-rekannya menerima kabar mengejutkan itu dan terdiam dalam ketidakpercayaan. Yang luar biasa, sang ketua pasukan segera memerintahkan semuanya untuk bergerak secepat kilat menuju titik kumpul. Sekarang Huga! Wong Zizi meneriakkan nama pahlawan kita penuh kebencian yang mendalam karena merasa telah dipermainkan. Anak buahnya bingung harus berbuat apa. Lalu ia menyuruh mereka beristirahat demi bersiap menghadapi monster raksasa berikutnya. Sebuah gerbang sihir terbuka di hadapan mereka. Dan kelompok Linu tiba-tiba muncul dari dalamnya. Gadis itu menatap sang ketua dengan tatapan meremehkan. Lalu menyilangkan tangan untuk menunjukkan aura kekuasaannya.
Berkat keberhasilannya menaklukkan Raja Goblin pertama kali, ia mendapatkan sebuah peti harta serta hak istimewa menantang menara. Ia juga masuk jajaran 100 petualang pertama yang lolos, memberikannya hadiah tambahan berupa peti perak berkilau. Pemuda ceria ini memutuskan untuk membuka peti hartanya sebelum melangkah masuk ke dalam menara, dengan harapan besar mendapatkan pusaka langka. Di peti pertama, ia menemukan sepatu langka dan 10 keping koin perak. Hadiah yang luar biasa. Di peti kedua, ia meraih 10 ramuan pengalaman kecil dan 38 koin perak. Tambahan, sepatu itu mampu meningkatkan kecepatan bergerak hingga 30%. Tapi, membutuhkan level 5. Ia sangat antusias melihat sepatu itu. Meski sedikit cemberut karena belum mencapai level yang dibutuhkan untuk memakainya. Ia lalu membuka papan peringkat dan melihat dirinya di posisi 98. Membuatnya sedikit kecewa. Jagoan kita pun sadar bahwa petualang kaya dan kuat ada di mana-mana, bukan hanya di wilayahnya saja. Tanpa membuang waktu, ia meminum ramuan pengalaman demi mempercepat proses peningkatan kekuatannya dengan penuh semangat. Gerbang sihir terbuka luas, dan ia melangkah masuk untuk melihat tantangan lantai pertama musim ini. Tubuhnya berpindah ke gerbang masuk lantai pertama Menara Dewa. Ia pun tersenyum mantap, siap menghadapi tantangan. Pemuda itu terkejut menyadari bahwa arena kali ini adalah labirin bayangan yang penuh teka-teki. Mysterious. Tantangan di menara ini sangat beragam, dan tingkat kesulitannya akan terus melonjak di setiap lantai. Ia menginjakkan kaki di lantai bercahaya, dan mulai menyusuri jalur rahasia yang sudah sangat dihafalnya. Dengan ingatan tajam, ia mengikuti pola labirin itu dan melangkah dengan gerakan beruntun untuk terus maju. Untungnya, ia tidak melupakan jalan keluarnya dan terus melangkah maju tanpa hambatan sedikit pun. Tiba-tiba, sebuah tangan mengerikan menembus tanah tepat di hadapannya, menghalangi langkahnya dengan aura misterius. Makhluk iblis dengan cakar setajam silet dan lidah menjulur panjang muncul bersiap untuk menerkamnya. Sang pahlawan mengenali makhluk itu sebagai monster pemakan manusia dan langsung memasang kuda-kuda bertarung. Monster itu adalah makhluk kegelapan level 3 yang memiliki kekuatan pasif berupa cakar penebas mematikan. Menyadari kelincahan luar biasa dan serangan brutal makhluk itu, pemuda kita pun meningkatkan kewaspadaannya. Dengan gerakan secepat kilat, ia bersiap menghindari terjangan makhluk mengerikan yang mendekat itu. Ia berhasil mengelak anggun, lalu membalas dengan pukulan telak yang membuat monster itu hancur seketika. Sesaat kemudian, monster lain melompat buas ke arahnya, siap mengayunkan cakarnya dalam pertarungan yang mendebarkan ini. Sang pahlawan muda mengalahkannya dengan sangat mudah, lalu melangkah ceria melanjutkan petualangan serunya di ruang bawah tanah. Kemenangan manis ini memberinya 40 poin pengalaman dan tambahan 4 bonus, mengantarkannya naik ke level 3. Berbekal pengalaman sang raja, dia akhirnya menyentuh puncak kekuatan dan keterampilan baru yang sangat menakjubkan. Kini dia tiba di sebuah persimpangan misterius. Jalur mudah dan jalur sulit menanti keputusannya yang mantap. Pemuda cerdik itu menganalisis pilihannya dan menyadari jalur merah penuh tantangan. Sementara yang biru jauh lebih santai. Tanpa ragu, dia mantap memilih jalur merah. Menyadari tantangan berat pasti memberikan hadiah yang jauh lebih menakjubkan. Dia menyusuri lorong gelap yang hanya diterangi cahaya misterius dari obor api biru di sepanjang dinding. Di tempat lain, seorang wanita melaporkan bahwa rencana hebat Tuan Jun berjalan dengan sangat lancar. Presiden Serikat dengan dingin berkata, kemajuan awal bukan apa-apa. Yang paling penting hanyalah hadiah utama di akhir. Asistennya memuji setinggi langit, memastikan semuanya telah diatur, dan gelar Raja Pemula pasti akan jatuh ke tangannya. Sang presiden malah membentaknya, menyebutnya terlalu naif karena berpikir kemenangan gemilang bisa diraih dengan semudah itu. Dia menjelaskan bahwa mahkota Raja Pemula hanya bisa diraih melalui kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Pria itu berharap penuh agar tidak dikecewakan oleh penampilan anak didiknya yang sangat menjanjikan di musim ini. Sementara Subert terus menumbangkan berbagai monster di jalurnya
menggunakan serangan epik yang sangat memukau. Setiap musuh yang tumbang memberinya tambahan pengalaman dan bonus melimpah, membuatnya tumbuh menjadi semakin kuat. Dia hampir menyentuh level 4 dan menyadari bahwa hadiah di dalam menara ini sungguh jauh lebih luar biasa. Setelah menaklukkan ruangan, dia takjub melihat tubuh monster memudar menjadi partikel cahaya yang sangat indah. Tiba-tiba, lantai bersinar dengan warna-warni memukau, mengungkap jalur misterius baru yang menanti untuk dijelajahi. Sebuah prasasti, batu abu-abu, muncul. Dan dia menemukan ruang rahasia beserta permainan mengejutkan yang seru. Dia melangkah ceria memasuki ruang rahasia yang muncul dari lantai. Bersiap antusias menyambut kejutan di sana. Saat masuk, dia sangat terkejut melihat pemandangan di depannya dan segera bersiap menghadapi tantangan baru yang mendebarkan. Gerombolan makhluk misterius tiba-tiba muncul dari dalam bayangan, bersiap memberikan serangan kejutan yang sangat mendebarkan. Makhluk-makhluk itu maju memamerkan cakar tajam mereka, siap menantang sang penyusup dalam pertarungan yang sengit. Sang tokoh utama menyadari dirinya dikepung puluhan monster. Namun senyum percaya diri tidak pernah luntur dari wajahnya. Setengah jam berlalu dengan seru. Dia berhasil menaklukkan semua makhluk itu dan sukses melesat ke level 4. Lantai kini dipenuhi jejak pertempuran epik tadi, dan pemuda tangguh itu merayakan pencapaian barunya dengan senyuman lebar. Dia menerima peringkat pertempuran es, bonus 1000 poin pengalaman, dan 1 keping koin emas yang bersinar. Dengan atribut seimbang, dia merasa siap untuk menantang bos ruang bawah tanah yang misterius itu. Dia memeriksa papan peringkat dan melihat nama Zhou Junzai masih bertengger kokoh di posisi pertama, dan belum ada yang berhasil mengalahkan bos itu. Sebuah lingkaran sihir indah terbentuk di bawah kakinya, membawanya melesat menuju fase tantangan berikutnya yang lebih epik. Tersenyum percaya diri, dia berjanji akan memecahkan rekor penyelesaian bos yang menakjubkan untuk disaksikan semua orang. Pintu batu pun terbuka, mengungkap pintu masuk yang menuju ruang bos di lantai pertama. Pemuda pemberani itu melangkah memasuki aula luas yang dipenuhi patung gargoyle dan sebuah singgasana di ujungnya. Seekor minotaur raksasa bertanduk cahaya dan bermata merah menatapnya tajam dari atas singgasana yang sangat megah. Beberapa makhluk muncul untuk membantu, dan sang tokoh utama menyapa mereka dengan ceria, layaknya kawan lama. Dengan antusias, dia memanggil mereka agar berhenti membuang waktu dan segera bertarung karena petualangannya masih panjang. Dia melesat cepat, dengan mudah menghindari serangan makhluk itu, sambil berlari lurus menuju sang bos. Pemuda ceria itu menantang sang minotaur untuk bertarung, memprovokasinya agar segera turun dari singgasana megah tersebut. Mata monster itu bersinar terang, dan ia segera bersiap menghadapi penantang yang sangat berani. Minotaur itu adalah bos elite level 5 berbekal 50.000 poin kesehatan dan beberapa kemampuan hebat. Karakter utama mengenalinya dan menyeringai nakal, menyebut monster itu masih sedingin dan searogan masa lalu. Dengan satu lompatan epik, dia menerjang bos itu menggunakan belati dan pedang biasa yang dipunggutnya. Namun sang minotaur menangkisnya dengan tangan kosong, lalu meremukkan pedang pemuda itu tanpa ampun. Bos monster itu langsung mengangkat kapak raksasanya, bersiap membalas dengan serangan yang mengguncang jiwa. Aura merah pekat menyelimuti sang minotaur saat ia menghentakkan kakinya dengan kekuatan luar biasa. 2 gargoyle dari atas pilar raksasa mendadak terbangun, ikut terjun ke arena demi membantu tuannya. Pemuda ceria itu malah tersenyum lebar, berseru lantang bahwa pertarungan ini akhirnya menjadi semakin seru. Shang, minotaur menerjang ganas dengan serudukan mautnya. Sementara kedua gargoyle membayangi tepat di belakang. Pemuda tangguh itu melesat, menghindar, lalu memanjat tubuh besar sang bos demi mengincar titik lemahnya. Memakai jurus jejak angin, dia sukses melesakkan serangan telak yang epik di tengkuk monster raksasa. Kedua gargoyle langsung mengepungnya. Namun kelincahannya yang luar biasa membuat semua serangan mereka menembus angin kosong. Karakter utama kita menatap tajam, berucap santai bahwa mereka takkan pernah bisa menyentuh ujung rambutnya. Dia kembali mengaktifkan jurusnya, menebas sayap para gargoyle, sekaligus memberikan serangan kejutan pada sang bos. Sang minotaur mengamuk dan melayangkan tinju mautnya. Namun pemuda itu menghindar dengan senyuman penuh percaya diri. Tiba-tiba,
Sesosok wanita misterius turun dari langit-langit, diliputi oleh pendar aura magis yang begitu memesona. Tubuh Minotaur kini berkobar dalam api, bersiap melancarkan jurus pamungkas elemen api yang membara. Monster itu memakai serudukan banteng raksasa, membuat jagoan kita terkejut melihat kecepatan serangannya yang gila. Sambil tertawa mengejek si bos kepanasan, pemuda itu mengambil kuda-kuda untuk menepis hantaman brutal tersebut. Dalam sekejap mata, dia sudah berpindah ke samping monster itu dan berbisik, "Apakah kau melupakanku?" Dengan gaya dramatis, dia berjanji akan menyegarkan ingatannya. Seiring belatinya yang memancarkan cahaya ungu terang, pemuda itu melesakkan serangan telak sebesar 1000 daya rusak, membuat sang bos mengaum menahan kesakitan. Para gargoyle mencoba menusuk dari belakang, tapi dia menangkisnya dengan ketangkasan tingkat dewa yang mengagumkan. Dia sengaja memanfaatkan monster kecil itu demi memanen poin pengalaman dan bonus di tengah sengitnya. Pertarungan! Berkat limpahan pengalaman itu, dia akhirnya menembus level 5 dan mendapatkan tambahan poin kekuatan luar biasa. Karena batas levelnya terpenuhi, dia kini bisa mengenakan sepatu bot langka miliknya yang sangat legendaris. Kekuatan sepatu bot itu aktif, memancarkan aura biru di kakinya yang melipat gandakan kecepatan. Geraknya drastis. Sang Minotaur meronta dan mengayunkan kapaknya. Tapi pemuda lincah itu menari menghindari setiap tebasan mautnya. Monster raksasa itu semakin murka karena serangannya selalu meleset, lalu mengaum dengan seluruh sisa tenaganya. Bos itu memasuki mode mengamuk, memanggil pusaran aura merah menyala yang mendongkrak kekuatannya hingga maksimal. Shang, pahlawan muda, menyadari monster itu bertambah kuat. Senyumnya menghilang saat dia bersiap untuk pertarungan serius. Gerakan Minotaur menjadi sangat cepat seolah membelah diri, mengepung sang karakter utama kita dengan rapat. Namun, pemuda itu mendadak muncul di belakangnya sambil menyapa jahil, membuat sang monster terkejut kebingungan. Efek mode mengamuknya mendadak pudar, menyisakan celah besar yang membuat bos itu sangat rentan diserang. Subai melompat tinggi tepat di atas kepala Minotaur. Berseru mantap bahwa tibalah waktunya jurus penutup. Lewat tebasan super presisi, dia menghantam titik lemah di kepala bos memakai belatinya yang bersinar. Shang! Minotaur terkena efek kerusakan parah. Sisa energinya terus terkuras habis tanpa henti seusai serangan tersebut. Sang pemuda mengakhiri permainan ini, menancapkan belatinya dalam-dalam ke dada monster itu tanpa ampun sedikit pun. Dia mencetak serangan telak senilai 3000 daya rusak, menuntaskan pertarungan epik ini untuk selamanya. Bos itu memuntahkan cairan pekat, cahaya di matanya meredup, seiring tubuh besarnya tumbang mencium tanah. Tubuh raksasa Minotaur tersebut terjerembab ke belakang, menghantam arena pertarungan dan menciptakan gema kekalahan. Sebuah pesan emas menyambut kemenangan Subai karena berhasil menaklukkan monster utama, memberinya berbagai hadiah luar biasa. Dia sukses memecahkan rekor waktu, meraih koin emas melimpah, serta tambahan pengalaman. Shang, pemuda itu tersenyum bangga pada pencapaiannya, menyadari bahwa sumber daya dan kekuatan adalah harta paling berharga. Di tempat lain, seorang pemain kaya raya melepaskan serangan epik untuk melenyapkan banyak monster sekaligus. Dia menyombongkan senjatanya yang sangat mengerikan, meskipun harus menguras dompet dengan biaya yang fantastis. Sambil tersenyum penuh kelicikan, dia bersiap meluncurkan serangan badai tanpa ampun pada lawannya. Tiba-tiba, kabar rekor baru Subai muncul, membuat amarah pemuda itu langsung meledak hebat. Papan peringkat musim baru kini dipimpin oleh Subai, menggeser semua pemain elit ke bawah. Pria angkuh itu menolak percaya ada yang secepat itu, dan langsung menuduh Subai menggunakan taktik curang. Seluruh kota berguncang membicarakan rekor mustahil tersebut. Mereka benar-benar terpukau oleh kehebatan sang pendatang baru. Mereka menebak-nebak dari mana pahlawan hebat ini berasal, dan apakah dia dibesarkan oleh klan legendaris? Sang ketua serikat ikut tercengang melihat waktu tersebut dan sangat memuji penampilan bakat luar. Biasa itu. Namun, wajahnya mengeras, menyatakan bahwa kekalahan tetaplah sebuah kegagalan mutlak tanpa memperdulikan. Apapun alasannya, pria itu segera memerintahkan pasukan elitnya untuk melacak sosok misterius pemecah rekor tersebut dan menggali seluruh informasinya. Lin mengirim pesan hangat kepada Subai.
mengundangnya dengan manis untuk bergabung ke dalam keluarga besarnya. Gadis berambut merah muda itu mengakui bahwa dia telah meremehkan potensi dan pesona sang pemuda. Sebuah peti harta karun emas muncul sebagai hadiah spesial atas takluknya monster pertama musim ini. Cahaya silau memancar luar biasa dari dalam peti, menyingkap harta karun paling berharga di dalamnya. Subai sungguh terkejut saat melihat peti tersebut ternyata menyimpan sebuah pusaka suci dengan kualitas sempurna. Di dalamnya tersimpan cangkul emas surgawi, sebuah pusaka legendaris yang memiliki kekuatan sangat luar biasa. Sangat puas dengan hadiahnya. Dia juga menemukan sebuah bola pengalaman. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyerap energi bola tersebut dan mendapat 60.000 pengalaman instan. Berkat limpahan energi tersebut, dia langsung melesat ke level 6 dan meraih 2 poin atribut tambahan yang berharga. Dia segera mendistribusikan poinnya, lalu memutuskan inilah saat yang tepat untuk meningkatkan kembali perlengkapannya. Pemuda penuh tekad itu menekan tombol peningkatan, bersiap mengubah senjatanya menjadi pusaka tak tertandingi. Dia meningkatkan sepatu botnya. Lalu sistem ajaib menginformasikan biaya untuk mempercepat atau melewati waktu tunggu. Mengabaikan jumlah koin yang melimpah, dia dengan tegas memilih opsi instan untuk menyelesaikan prosesnya. Peningkatan ini menelan 3.280 perak, dan atributnya langsung melonjak tajam. Semakin bersemangat melihat lonjakan statistik, dia memutuskan untuk menggembleng pusakanya 1 kali lagi. Setelah melewati beberapa peningkatan lagi, sepatu tersebut memancarkan aura epik dengan atribut yang jauh lebih hebat. Kini berada di level 6 dengan perlengkapan barunya, dia merasa sangat tangguh dan siap bertempur. Hartanya kini meliputi sebuah artefak tingkat tertinggi, pedang langka, sepatu bot elit, dan zirah pelindung. Dia juga memperoleh tiket emas untuk mendaki lantai selanjutnya di Menara Dewa. Menggenggam erat tiket tersebut, dia melangkah mantap menuju portal, menyambut tantangan besar berikutnya. Sang tokoh utama menetapkan ambisi berani untuk menaklukkan 10 lantai pertama dalam 24 jam. Dia berteleportasi ke dalam guru Naka yang gersang, sementara sistem ajaib mengumumkan bahwa ujian resminya telah dimulai. Hitungan mundur 1 menit langsung berdetak sebelum gelombang serangan pertama monster buas menyerbu. Pemuda itu menyadari dia harus bertahan menghadapi 10 gelombang musuh, namun tersenyum dan menganggapnya terlalu lambat. Tiba-tiba, sebuah portal merah menyala membelah lautan pasir, dan sosok bayangan buas mulai merangkak keluar. Seekor kadal tanah level 3 akhirnya muncul, siap menerkam dengan gigitan tajam dan racun yang berbahaya. Segerombolan kadal muncul. Sang tokoh utama mendesah, mengeluh gerakan mereka terlalu lambat dan hanya menahan langkah cepatnya. Tanpa ragu, ia mengambil inisiatif. Ia melesat maju menyerang monster-monster itu sebelum mereka sempat menyebar. Dengan serangan kritis yang sangat presisi, ia melumpuhkan semua kadal itu dalam sekejap menggunakan belati andalannya. Gelombang pertama disapu bersih dalam waktu kurang dari 2 menit, dan ia bersiap menyambut hitungan mundur. Pemuda tangguh ini mengaktifkan sepatu botnya, mempercepat tempo agar rintangan ini segera berakhir. Lebih cepat, efek perlengkapan menyala terang, memberikannya lonjakan luar biasa pada kecepatan geraknya yang tak tertandingi. Mengandalkan kecepatan super ini, ia bertekad kuat memecahkan seluruh rekor dari kehidupannya yang sebelumnya. Gelombang 2 dan 3 dilibas dengan sangat mudah, sementara hitungan mundur terus berdetak tanpa henti. Gelombang 4, 5, dan 6 berturut-turut hancur oleh kecepatan dan kekuatan luar biasa miliknya. Melewati 10 gelombang, ia tiba di ruangan bos dan menemukan manusia serigala yang siap menantangnya. Lewat satu serangan yang teramat dahsyat, ia melepaskan tebasan baja, menumbangkan sang bos hanya dengan 1 pukulan telak yang memukau. Sebuah pesan sistem memberinya selamat atas kemenangan ini, menghadiahkan sebuah tiket emas menuju lantai 3. Taring Gurun adalah bos elit tingkat 6, memiliki 60.000 daya tahan dan 2 kemampuan unik. Prestasi ini membuahkan peringkat pertarungan S, serta 1 lagi peti emas sebagai hadiah kemenangannya. Dengan perasaan berdebar, ia mendekati peti itu, penasaran harta berharga apa yang akan ia dapatkan. Luar biasa! Ia mendapatkan zirah emas ungu tingkat sempurna. Hadiah epik atas kerja kerasnya. Zirah ini memiliki pertahanan fisik dan sihir tinggi.
bahkan memulihkan 5 daya tahan setiap detiknya. Sistem menawarkan 2 pilihan peningkatan menarik, menaikkan atribut atau meningkatkan level dari perlengkapan tersebut. Pemuda cerdas ini memutuskan menaikkan level zirah terlebih dahulu. Agar tidak melampaui batas, syarat penggunaannya. Peningkatan pertama memakan biaya 1 koin emas. Dan ia sukses membawa zirah itu ke tingkat +1. Ia pun merasa terkejut melihat mahalnya biaya peningkatan itu. Namun, sangat puas dengan hasil akhir perlengkapan menakjubkan tersebut. Mengenakan zirah barunya, ia merasa jauh lebih kuat dan penuh percaya diri menghadapi tantangan. Selanjutnya, pemuda ini menggunakan bola energi lain, meraih 50.000 poin pengalaman, dan naik ke level 7. Berbekal atribut dan perlengkapan barunya yang menakjubkan. Ia merasa sangat siap menaklukkan lantai 3. Ia melangkah ke portal. Sedikit meratapi 100 koin emas yang telah melayang begitu cepat. Ia tiba di Gua Sutra, meneguhkan hati, dan bersiap menghadapi tantangan baru yang penuh misteri. Berbagai makhluk mirip tikus dengan kaki laba-laba berlarian cepat ke arahnya untuk melancarkan serangan kejutan. Sambil tersenyum ceria, ia melesat menerjang monster-monster itu dan bergurau menyebut mereka. Sangat imut! Di tempat lain pemain kaya itu menggunakan meriamnya untuk menyapu bersih. Banyak musuh sekaligus, ia akhirnya mengalahkan sang Minotaur. Mengakhiri pertempuran yang sangat panjang dan melelahkan melawan bos itu. Waktu penyelesaiannya adalah 2 jam 25 menit, sebuah rekor waktu yang cukup lama. Sebagai hadiah yang pantas, ia mendapatkan sebuah peti perak dan pedang panjang tingkat langka. Merasa sangat puas akan kemenangannya. Ia memamerkan pencapaiannya dengan bangga, menantang siapapun yang bisa melampaui kekuatan dan keahliannya. Tiba-tiba, pengumuman dunia menggema, menyatakan bahwa Sububai telah berhasil menyelesaikan lantai 2 menara rahasia. Pemuda kaya itu ternganga syok, sama sekali tidak menyangka saingannya menuntaskannya dalam waktu kurang dari setengah jam. Pemain kaya itu merasa gengsinya runtuh, bertanya-tanya siapa sebenarnya Sububai yang berani melampaui dirinya. Sementara itu, tokoh utama kita menunjukkan makna evolusi kilat sesungguhnya dengan menaklukkan banyak monster sekaligus. Ia mencetak rekor baru yang fantastis di lantai 3 dengan catatan waktu 25 menit. Sesampainya di lantai keempat, ia menghadapi kadal api di gurun yang membara. Namun langkah cepatnya sama sekali tidak melambat. Ia memecahkan rekor lainnya dalam 22 menit. Membuktikan supremasi dan kekuatan mutlaknya. Di lantai 5, dia menantang naga raksasa di rawa misterius tanpa keraguan sedikit pun. Makhluk air itu bukanlah tandingan pahlawan muda kita. Dan langsung takluk dengan mudahnya. Dia mencetak rekor baru dalam waktu 19 menit, membuat semua orang terpukau. Di kota, para pemain terkejut melihatnya menaklukkan 3 lantai hanya dalam 1 jam. Beberapa orang menduga bahwa mungkin lantai musim ini jauh lebih mudah dari biasanya. Di ruang rapat strategi, sebuah kelompok mendiskusikan kejadian luar biasa. Di dalam menara, seorang wanita bernama Panjang Lingu berkomentar bahwa Sububai yang misterius itu sangatlah menarik. Cancin mengungkapkan, asal-usulnya masih menjadi misteri dengan nilai pertarungan yang sangat biasa. Mereka menebak mungkinkah dia menemukan pusaka luar biasa yang menjelaskan lonjakan kekuatannya itu. Salah satu anggota sudah mengincar senjata pemuda itu hingga memicu perdebatan sengit di antara mereka. Sang kapten, Sukang, menggebrak meja dan menyuruh mereka berdua untuk segera menenangkan diri. Dia memutuskan untuk membeli senjata itu jika sang pemuda tidak mendapatkan kristal kelas atas. Namun jika dia meraih kristal langka, mereka akan mengundangnya untuk ujian masuk di kelompok strategi. Kapten membela keputusannya, menegaskan bahwa sang raja pemula itu sangat layak untuk terus dibina. Dengan keputusan bulat, Sukang mengakhiri rapat dan semua orang bersiap mengambil tindakan. Palingu memperingatkannya agar mengkhawatirkan diri sendiri karena dia bisa saja diturunkan dari timnya. Di gua gelap, tokoh utama kita berenang menembus perairan misterius untuk melanjutkan perjalanannya. Dia menganalisis atributnya dan menyadari keberuntungannya karena selalu mendapat 8 poin. Setiap naik level,
Sayangnya, dia mengeluh karena proses peningkatan kekuatan ini membuatnya kehabisan uang dengan sangat cepat. Dia menghitung bahwa menaklukkan lantai ke-10 akan memberinya 500 emas ditambah 200 lagi. Dengan cemas, dia memutar otak mencari cara mendapatkan koin untuk mendanai peningkatan kekuatannya. Tiba-tiba, dia mengingat seseorang yang bisa membantunya menyelesaikan masalah keuangan yang mendesak ini. Dia membaca pesan Linu, yang menawarkan kontrak $1 juta beserta sebuah permintaan maaf. Dengan senyuman cerdik, dia menyadari inilah saatnya berbisnis dan mengumpulkan banyak pundi-pundi kekayaan. Dia membalas pesan itu dan menawarkan kristal pergantian kelas dengan harga yang bisa dinegosiasikan. Gadis itu terkejut karena harga yang dia tawarkan sungguh jauh di bawah harga pasaran. Dia setuju memborong semua kristalnya, dan mereka merencanakan pertukaran setelah dia keluar dari menara. Pemuda itu berkomentar betapa orang kaya benar-benar memiliki kendali dan pengaruh besar dalam permainan. Dengan kesepakatan tercapai, dia kembali fokus menaikkan level dan bersiap menghadapi tantangan. Lantai berikutnya, dia melangkah masuk ke portal lantai 6 dan bersiap menyambut tantangan yang lebih mendebarkan. Beberapa naga terbang melintasi langit di area baru yang menakjubkan ini, menunjukkan betapa sulitnya tantangan baru yang menanti. Dia tiba di oasis liar dan menyadari bos area ini tidak memiliki titik kemunculan tetap. Dia mengeluarkan senjata panah berkualitas langka yang sudah disiapkan untuk pertarungan jarak jauh. Janggepik. Masalahnya hanyalah dia belum memiliki anak panah sama sekali. Jadi dia harus ekstra berhati-hati, menyadari betapa berharganya waktu. Dia memutuskan untuk berhemat dan mulai menjelajahi area sekitarnya. Dia tetap waspada terhadap setiap suara atau pergerakan sekecil apapun di dalam hutan lebat itu. Tiba-tiba, sekawanan macan kumbang bermata merah mengepungnya dari segala arah, bersiap untuk menerkam. Pemuda pemberani ini memutuskan untuk menguji senjata barunya dan membidik makhluk-makhluk yang berani mendekat. Makan-makan itu melompat dengan taring tajam mereka. Namun dia sudah berdiri dengan kesiapan penuh. Pahlawan muda ini bergerak sangat lincah menghindari setiap serangan sambil menyiapkan bidikan jitu miliknya. Dia fokus pada pertempuran sengit dimulai, namun pemuda itu tetap tenang bak air. Meski jumlah musuh sungguh tak masuk akal. Dengan bidikan tajam mematikan, panah otomatisnya yang luar biasa menembus beberapa monster panther sekaligus dalam sekejap. Seluruh makhluk itu tumbang. Senyum puas menghiasi wajahnya. Senjata baru ini benar-benar karya seni yang epik. Sambil bersenandung riang, pemuda kita mengumpulkan kembali panahnya, bersiap menjual rongsokan ini kepada Nona Linuan. Tiba-tiba dia teringat sebuah rahasia. Sang monster penguasa selalu bergerak ke utara menyusuri aliran sungai. Karakter utama kita melangkah ringan menembus air, membiarkan gemericik sungai menuntunnya menuju target misterius tersebut. Suara arus menderu kencang, insting berburunya bangkit. Dia tahu pasti arena pertunjukan utamanya ada di sini. Di balik tirai air terjun raksasa, mata tajam pemuda itu menemukan mangsa yang selama ini dicarinya. Sekelompok manusia ikan amfibi bersenjatakan trisula menatapnya garang. Aura pertempuran epik langsung meledak di udara. Sousa! Makhluk air itu tampak begitu mengintimidasi, memancarkan aura musuh tangguh yang siap memberikan perlawanan luar biasa. Manusia ikan level 9. Mereka memiliki 400 poin kehidupan dan 2 keahlian tempur khusus. Waktunya bersenang-senang, seru pemuda itu dengan tawa ceria. Menyiapkan kuda-kuda andalannya untuk menghadapi monster baru ini. Hujan harpun melayang ke arahnya. Namun, pahlawan kita sudah sangat siap menyambut pesta serangan tersebut. Wow! Salah satu monster menjatuhkan kristal evolusi kelas B dan tumpukan koin yang berkilauan indah. Dengan seringai puas, dia mengambil kristal itu. Tebakannya tepat. Persentase keberuntungan di area ini sungguh luar biasa. Tanpa buang waktu, dia menghubungi Lin Yuchen, menawarkan kristal pejuang langka itu sebagai barang dagangan. Gadis itu menawar 100 koin emas atau 10 juta uang tunai, tawaran tertinggi yang pernah diterimanya. Tentu saja pemuda cerdik ini meminta tambahan 100.000 lagi. Dan sang gadis menyetujui kesepakatan itu tanpa keraguan sedetik pun.
Perburuan terus berlanjut dengan riang. Kecepatan peningkatan kekuatannya di sini benar-benar jauh melampaui ekspektasi siapapun. Wes! Sebuah bayangan ungu misterius membelah langit. Seluruh indera pemuda itu langsung waspada menyadari pergerakan aneh. Mendengar suara familiar itu, senyumnya mengembang. Sang penguasa wilayah akhirnya datang menjemput takdir pertarungannya. Seekor iblis ikan raksasa bangkit dari kedalaman air, menggenggam erat sebuah trisula emas yang bersinar menyilaukan. Inilah bos elit level 10, membawa 80.000 poin kehidupan dan 3 kemampuan tempur. Mematikan! Mengagumi wujud eksotis monster itu sejenak, pahlawan kita langsung memasang kuda-kuda tempur terbaiknya dengan percaya diri. Mari kita bermain sebentar, kawan, ucapnya riang. Lalu melesat lincah menembus air sambil menyiagakan panah otomatisnya. Iblis ikan itu menebas ganas dengan trisulanya. Namun sang pemuda menghindarinya semudah menari di atas angin. Sang monster mengaum, memamerkan deretan gigi tajamnya. Lalu menerjang gila-gilaan ke arah lawan kecilnya. Mengaktifkan jurus langkah kilat, dia melompat lincah ke samping, menghindari serangan fatal tersebut dengan sempurna. Serangan balasan meluncur cepat dari senjatanya. 3 tembakan telak sukses menghantam sang monster dengan kerusakan kritis. Bos itu melemparkan trisula emasnya dengan penuh amarah. Sekali lagi, kelincahan pemuda itu menyelamatkannya tepat waktu. Luar biasa! Dia melompat ke atas senjata itu, membidikkan panahnya tepat ke arah musuh untuk serangan penutup. Sambil menyeringai, dia mengejek monster itu yang sama sekali tidak berkembang dan masih sebodoh. Pertemuan sebelumnya, tring! 1 tembakan sempurna menembus tepat di kepala sang iblis ikan, menumbangkannya dalam 1 kedipan mata. Anak panah itu tertanam kuat, meledakkan 3.000 poin kerusakan kritis yang sungguh menghancurkan. Pertahanan monster! Sang penguasa akhirnya tumbang. Cahaya biru misterius memancar terang dari tubuhnya yang perlahan tenggelam ke dasar sungai. Menyusul kemenangan epik ini, Subai dibanjiri berbagai hadiah luar biasa, termasuk sebuah peti emas mengkilap dan gelar pemburu yang membanggakan. Dia tertawa kecil. Lantai ini memang memakan waktu lebih lama, tapi 5 peti tambahan jelas sepadan. Dari dalam peti ajaib itu, dia meraup ramuan penyembuh, ramuan pengalaman, koin emas dan perak, serta 1 perlengkapan tempur yang baru. Walau sempat mengeluh soal hadiahnya, gelang iblis ikan ini ternyata cukup pantas untuk dipakai berpetualang selanjutnya. Tanpa ragu, dia membakar 10 koin perak untuk meningkatkan perlengkapan, mendapat tambahan pertahanan dan ketahanan elemen air. Dengan perlengkapan barunya, semangatnya membara. Ia merasa jauh lebih tangguh menghadapi rintangan di depan sana. Pemuda ini bersiap menembus portal gaib, melangkah gagah menuju lantai 7 dari menara dewa yang legendaris. Tekadnya sudah bulat. Ia harus menaklukkan 10 lantai pertama dalam 20 jam demi mengamankan gelar juaranya. Tiba-tiba, notifikasi sistem berbunyi, mengumumkan kemunculan seorang pemain wanita kelas atas yang sangat berbakat. Di dalam kedai, para petualang heboh membicarakan gadis baru itu dan ikatan rahasianya dengan keluarga Eileen. Banyak yang ragu dia bisa menyaingi Sububai yang hebat, sosok yang kini sudah menginjak lantai 7. Mereka juga berbisik bahwa petarung tangguh lainnya sedang mematangkan persiapan untuk persaingan epik ini. Sang pemain kaya raya menatap kesal ke arah papan peringkat. Turun ke posisi 3, benar-benar menguji kesabarannya. Ia bersumpah akan membalas dendam di lantai 5. Baginya, ketertinggalan sementara ini sama sekali bukan akhir segalanya. Sementara itu, lantai 7 menampilkan kastil misterius di bawah sinar bulan merah yang menyimpan sejuta bahaya. Pahlawan kita kini berhadapan langsung dengan satria raksasa berpedang besar yang memancarkan aura luar biasa. Mengingat kelemahan sang monster, ia melesat lincah dan mendaratkan serangan telak tepat di titik butanya. Di tempat lain, gadis berambut merah gesit menebas monster di tengah gurun yang membara. Ia berseru takkan pernah menyerah pada siapapun. Lalu kembali menerjang dengan semangat yang menyala-nyala. Sang pemuda kaya akhirnya menembus lantai 5 dan menemukan sebuah pusaka berharga untuk meningkatkan kekuatannya. Ia memperoleh kristal kelas SS yang luar biasa. Bangkit menjadi penembak jitu elit
bersama senjatanya. Di lantai 8, Zubai menghadapi pasukan kerangka di jurang gelap, lalu menyapu bersih mereka dengan mudahnya. Serangan fatal bertubi-tubi menghancurkan monster-monster itu, diiringi senyuman penuh percaya diri yang menghiasi wajahnya. Shang, pemuda terus memamerkan kemampuan bertarung tingkat dewanya. Membuat sisa-sisa musuh berserakan menghiasi lantai arena, ia kini menantang bos area. Iblis bayangan bermata terang benderang yang memamerkan cakar-cakar tajamnya. Makhluk itu menyemburkan serangan api biru raksasa. Namun jagoan kita sama sekali tidak gentar melihatnya. Sambil tersenyum riang ia berkata, trik usang itu takkan mempan. Lalu melancarkan serangan balasan memukau. Lewat satu serangan penentu, ia berhasil menundukkan sang bos, yang perlahan memudar menjadi cahaya keemasan, lalu menghilang. Rentetan pengumuman sistem bergema meriah, menyelamati Sube karena berhasil menaklukkan lantai 10 dan menyabet gelar Raja Pemula. Hatinya bersorak gembira menyambut gelar prestisius yang selalu luput dari genggamannya di kehidupan masa lalunya. Berbekal 5 peti harta karun berkilau, ia sangat berharap mendapatkan artefak hebat untuk melanjutkan petualangan serunya. Ia membuka peti pertama dan menemukan sebuah pedang langka. Sayang sekali, atributnya terasa sangat biasa saja, namun matanya berbinar saat menemukan peta harta karun tingkat sempurna. Penemuan ini sungguh memacu adrenalinnya. Di dalam peti lainnya, ia berhasil mendapatkan perisai energi canggih serta batu cahaya ajaib. Untuk memperkuat perlengkapannya, batu cahaya itu berguna menyembunyikan perlengkapannya demi menghindari masalah. Ia juga memenangkan sarung tangan naga api tingkat sempurna dengan atribut epik. Saat sarung tangan dipakai, kekuatan meluap memenuhi tubuhnya. Aura dari artefak ini sungguh menakjubkan. Ia dengan antusias menguji kekuatan barunya melalui satu pukulan ke udara, melepaskan gelombang ledakan energi yang dahsyat. Kini mencapai level 10 dengan perlengkapan super keren. Ia merasa sangat siap menantang segala rintangan di depan. Pemuda tangguh ini tersenyum menganalisis atributnya, lalu berencana meningkatkan arlojinya agar menjadi sosok yang tak tertandingi. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membuka 30 peti perak tersisa demi meraup kekayaan dan artefak. Dari dalam peti, ia meraup banyak perlengkapan, ramuan pengalaman ajaib, dan koin emas berlimpah. Pengumuman besar menyapanya. Ia resmi dinobatkan sebagai Raja Pemula dan mendapat kejutan sebuah kristal es. Suasana kota langsung heboh. Para petualang tercengang mendapati ada kristal SSS yang muncul. Secepat ini, sorak-sorai perayaan pecah di mana-mana karena negara Yan akhirnya menyambut lahirnya seorang pahlawan elit baru. Di ruang rapat, tim strategi terpukau mengamati rekaman pertarungan epik Sububa. Kapten Sukang segera memerintahkan timnya untuk mengumpulkan seluruh informasi pemuda misterius itu. Pailing dengan penuh semangat menanyakan syarat untuk merekrut pemuda luar biasa tersebut. Dan sang kapten mantap menyuruhnya memberikan penawaran paling sempurna. Dia ingin memasukkannya ke tim utama. Dan gadis muda itu terkejut bukan main mendengar keputusan luar biasa tersebut. Sang kapten menegaskan tidak akan menempatkannya di tim kelas 2 bersama pemain lemah. Ia menyatakan bahwa bakat secerah itu pantang disia-siakan dan harus dibina sepenuhnya. Anggota lain setuju, karena dengan pemain tingkat SSS di tim, pamor mereka akan meroket. Wanita itu menerima misi penting tersebut dan berjanji akan menjalankan perintah kapten dengan gemilang. Di kedai, para pemain heboh membicarakan Subai dan penasaran mengapa kelasnya belum juga berubah. Tiba-tiba, pintu kedai berderak terbuka dan sesosok bayangan melangkah masuk, menyita seluruh perhatian. Dua pria langsung bangkit dan menghunus pedang mereka, siap menerjang penyusup yang baru saja muncul. Pemuda yang memanggul karung di punggungnya itu memasuki kedai dengan senyuman misterius yang sangat memikat di wajahnya. Pelanggan lain mengira dia sudah gila, mengingat pemilik kedai sangat tidak menoleransi keributan apapun. Wanita pemilik kedai itu mengenalinya dan memuji kelincahannya dalam mendapatkan barang yang dia minta. Ia duduk santai di meja kasir, lalu memesan minuman spesial yang resepnya hanya diketahui sang pemilik. Seluruh pelanggan kedai ternganga heran melihat sang pemilik sama sekali tidak marah dengan sikap santainya. Dia memuji hasil panennya, dan pemuda itu dengan ceria
menyombongkan keahliannya mendapatkan apa pun yang diinginkannya. Wanita itu menyajikan minumannya dan menyebutkan harganya 1 koin emas. Tanpa ada diskon sedikit pun. Dia menenggaknya dalam 1 kali tegukan mantap. Dan minuman ajaib itu secara permanen meningkatkan seluruh atributnya sebanyak 1 poin penuh. Pemuda tangguh itu meregangkan tubuhnya yang lelah dan meminta sebuah kamar di lantai 2 agar bisa beristirahat sejenak. Tiba-tiba, Linuchet beserta tim setianya bergegas memasuki kedai tersebut untuk mencarinya. Gadis itu merasa lega bisa mundur tepat waktu dan tidak memicu konflik yang lebih besar. Subai memanggilnya dengan ceria dan memintanya memeriksa barang-barang langka yang dia bawa untuk ditransaksikan. Gadis muda itu terkesiap melihat betapa banyaknya barang yang berhasil dia kumpulkan dalam waktu sesingkat itu. Di dalam ruangan privat, ia menumpahkan seluruh isi karungnya, memperlihatkan kilauan cahaya dari berbagai kristal warna-warni. Dia dan rekan-rekannya dibuat takjub, bukan kepalang oleh jumlah dan kelangkaan barang-barang ajaib tersebut. Ia memamerkan 80 kristal peringkat F, 50E, 30D, 20C, dan 5B. Sang tokoh utama kemudian memperlihatkan sebuah kristal merah menyala dan bertanya apakah dia berminat. Para penjaga sungguh tercengang melihat kristal kelas S ada di depan mata mereka. Ia menyodorkan kristal itu kepada sang gadis, memintanya memberikan penawaran terbaik untuk benda sangat langka tersebut. Informasi benda itu menunjukkan bahwa itu adalah kristal perpindahan kelas untuk menjadi sarjana. Iblis mistis. Gadis muda itu menerima kristalnya dan sangat kegirangan karena akhirnya berpeluang mendapatkan kelas S yang legendaris. Dia menanyakan harganya, bertekad bulat untuk mendapatkan barang berharga itu dengan harga berapapun. Pemuda itu meminta 10% uang tunai dari harga pasar, dan sisanya dibayar menggunakan koin emas. Linu menyetujui syarat tersebut, dan dengan percaya diri berkata bahwa membelikan perbekalannya adalah perkara yang sangat mudah. Ia menyerahkan daftar belanjaan kepada salah satu penjaga, dan gadis itu langsung menyuruhnya pergi menjalankan tugas seketika itu juga. Shang, pemuda merebahkan dirinya di sofa empuk untuk bersantai sejenak sambil menantikan negosiasi seru yang akan segera dimulai. Gadis itu kemudian mengumumkan bahwa inilah saatnya menegosiasikan harga kristal kelas S yang luar biasa tersebut. Gadis berambut merah muda itu menawarkan 200 juta tunai untuk benda langka tersebut. Sang tokoh utama terkejut bukan main. Sama sekali tidak menduga kristal itu akan bernilai semahal ini. Dia menjelaskan bahwa harga itu tidaklah berlebihan. Bahkan menawarkan sebuah rumah mewah di kota utama sebagai bonusnya. Para pengawalnya terkejut sebab rakyat biasa bahkan tidak mampu membeli properti di kota besar tersebut. Pemuda itu menyadari nilai istana ini pasti jauh melampaui angka 200 juta. Saat siluetnya mendekat, ketegangan memuncak. Mereka menahan napas menanti keputusan mutlaknya. Tawaran diterima. Ia menantang. Mungkinkah pelunasannya selesai dalam 7 hari tanpa ada drama? Shang Nona, muda itu setuju, meminta tanda tangan instan untuk menyegel takdir kesepakatan mereka. Tinta menari di atas kertas, sebuah jabat tangan mantap meresmikan aliansi baru ini. Kontrak telah mengikat. Mereka saling melempar senyum kemenangan atas kolaborasi yang brilian ini. Menggenggam kristal berkilau itu, sang gadis dan pengawalnya bersorak menyambut harta karun super langka ini. Undangan masuk Vaksilin dilayangkan. Namun ia tersenyum, belum tertarik beralih kelas. Sang jagoan utama berjanji membahasnya nanti, lalu melambaikan tangan dengan penuh gaya. Nona Lin terheran melihat ketenangannya. Diam-diam cemas harta itu akan mengundang para pencuri. Dengan senyum penuh misteri, ia meyakinkan bahwa rencana masa depannya sudah tersusun sempurna. Pengunjung kedai berbisik takjub. Pemandangan langka melihat nona keluarga Lin bersikap seanggun ini. Rumor pun meledak. Mereka menebak-nebak, apakah sosok misterius itu benar-benar sang legenda Subei? Sang pemilik kedai menggerutu kesal. Kekacauan ini benar-benar menghancurkan ladang emas bisnisnya hari ini. Bayangan gelapnya merayap masuk, mengintai sang pemuda yang asyik tertidur pulas tanpa dosa. Matanya menatap tajam, menyuruhnya menikmati mimpi indah terakhir sebelum badai amarahnya benar-benar datang. Dengan satu
tendangan maut. Ia menghancurkan tidur nyenyaknya tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Pemuda itu terlonjak kaget, memprotes keras invasi tiba-tiba ke dalam kamar pribadinya ini. Bos kedai mengancam, bereskan kekacauan di bawah sekarang, atau dia yang akan dibereskan habis-habisan. Tanpa panik, sang jagoan memamerkan gunungan koin emas, hasil dari petualangan epiknya. Hujan emas! Dilemparkan! Ia tersenyum menantang. Apakah kemilau ini cukup membungkam semua masalah? Mata sang peri berbinar girang. Jumlah fantastis ini lebih dari sekadar kata cukup. Pemuda itu memperingatkan agar tidak berlebihan. Dan ia bersumpah dirinya adalah peri cinta damai. Aura berubah serius. Ia memanggilnya mendekat untuk membicarakan sebuah rahasia bisnis tingkat tinggi. Terpancing rasa penasaran, peri itu mengira akan ada resep minuman legendaris baru yang dijual. Sebuah kristal peringkat SS terungkap, sang peri terpaku, tak percaya melihat artefak mustahil ini. Sang pemuda mendeklarasikan niatnya menantang ujian para dewa. Menggenggam kristal yang kini memancarkan cahaya membutakan. Terperanjat hebat, ia mempertanyakan dari mana pemuda ini mengetahui eksistensi ujian rahasia para dewa. Ia menjelaskan, hadiah utama ujian ini adalah kristal kelas tersembunyi yang sangat berharga. Sang pemilik kedai memperingatkan dengan keras. Hanya ada satu kesempatan emas. Gagal berarti tamat? Shang, jagoan mengingat kegagalannya lebih dari 100 kali di kehidupan lalu. Kini tekadnya membara tak terpadamkan. Tatapan tajam beradu. Ia mendesak sang peri untuk membuka gerbang ujian itu secepat kilat. Peri itu mengalah setuju. Namun menegaskan tak akan menolong jika pemuda itu terseret dalam bahaya. Artefak di tangannya berpendar liar, menandakan proses aktivasi epik telah resmi dimulai. Dengan satu remasan kuat, ia menghancurkan kristal itu dan menyatakan gerbang ujian kini terbuka. Lingkaran sihir mistis terlukis di lantai. Sistem berdenging menanyakan kesiapannya menembus dimensi ujian ini. Peringatan terakhir diberikan untuk mundur. Namun sang pemuda malah mengejeknya sebagai peri yang cengeng. Murka, ia menendangnya masuk ke portal. Menyuruhnya lenyap saja karena berani merusak suasana hatinya. Terisap pusaran dimensi, ia berteriak kesal karena sang peri mengulang trik konyol yang sama. Sang peri terdiam kebingungan, hati kecilnya bertanya, mengapa sosok pemuda tadi terasa begitu familiar? Ia tiba di dunia misterius yang dipenuhi aliran lahar dan kobaran api abadi. Pemuda ceria itu tersenyum nostalgia, menyadari ia telah kembali ke arena ujian legendaris ini. Sebuah notifikasi sistem mengumumkan bahwa seluruh perlengkapan dan kekuatan tambahannya kini telah disegel total. Ia melangkah di jalan berbatu, dikelilingi magma menyala, dan jejak pejuang yang telah gugur. Sang pemuda menyadari sisa-sisa zirah itu milik para petarung hebat yang takluk di sini. Terdengar ironis memang, tapi ia mengakui ambisinya selaras dengan impian mereka yang telah pudar. Dengan santai, ia memeriksa panel statusnya, hanya untuk melihat perlengkapan dan bonusnya bernilai 0 besar. Namun sungguh ajaib, cangkul emas andalannya ternyata kebal dari segel sistem ujian tersebut. Peringatan baru pun berkedip, menandakan bahwa pasukan iblis bayangan sedang bersiap untuk segera menyerbu. Hitungan mundur bergema perlahan, dan ia bersiap menyambut gelombang pertama dari musuh misterius. Ia menggenggam erat cengkulnya, memancarkan aura keteguhan luar biasa demi pertarungan seru di depan. Sang pemuda tersenyum penuh percaya diri, karena atribut aslinya kini jauh melampaui kehidupannya yang lampau. Hitungan mundur usai, dan portal merah menyala terbuka lebar melepaskan para monster. Makhluk yang muncul dari balik portal adalah iblis dengan cakar tajam dan mata menyala. Pasukan elit level 10 ini sangat tangguh dengan 2 kemampuan bertarung khusus yang istimewa. Melihat jumlah monster yang makin tak terkendali, ia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Mengayunkan senjatanya dengan riang, pemuda ini melesat secepat kilat untuk menerjang kerumunan musuh di depannya. Serangan kilatnya menghantam laba-laba raksasa dengan sangat telak, menghasilkan tebasan kritis sebesar 500 kerusakan. Ia mempertahankan kefokusannya yang tajam. Terus, mengayunkan senjata dengan semangat membara dan tekad baja. Dengan sebuah sabetan pamungkas, ia menumbangkan makhluk itu dengan tebasan akurat, memberikan daya hancur mencapai 2000 poin. Kemenangan manis ini memberinya 1 poin.
Sementara sistem terus menyemangatinya untuk bertarung tanpa henti. Sambil tertawa ringan, ia mengeluh bahwa sistem usang ini sama sekali tak menunjukkan perubahan berarti. Melalui pergerakan yang sangat lincah, ia bersiap untuk menebas kelompok laba-laba raksasa berikutnya yang mendekat. Pemuda tangguh ini memutar senjatanya layaknya gasing, membelah jaring lengket yang dilemparkan untuk menjebaknya. Ia terus menari di arena, menghancurkan jaring-jaring tersebut lewat serangan yang sangat akurat dan kuat. Lewat sebuah serangan berskala luas, ia menyapu bersih 3 laba-laba sekaligus hanya dalam 1 kali ayunan.